billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan Alhamdulillah buat jamaah yang di rumah, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki. Dan juga segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah buat jamaah yang ada di rumah, hari ini kita akan membahas tema ya. Yang kita angkat dari pertanyaan jamaah nih ya, jadi nggak usah khawatir. Yang pertanyaannya jamaah yang belum dijawab, mungkin insya Allah akan dijadikan tema oleh teman-teman kita dari Islam Itu Indah. Nah hari ini saya mau baca Instagram dulu nih sebelumnya ya. Dari @zelole. Wah Zelole, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah. Teman saya punya hutang janjinya sebulan balik. Tapi tiap kali ditagih banyak banget alasannya. Sampai hampir 4 bulan. Saya bingung Ustadz, gimana lagi harus nagih ke dia. Sedangkan saya perlu banget uang itu. Mana uangnya juga nggak sedikit, mohon arahannya Ustadz. Nah ini ya yang namanya manusia kadang-kadang begitu. Kalau giliran ngutang kayaknya aduh melasnya luar biasa. Pas giliran bayar ditagih kadang-kadang dia lebih galak daripada kita. Tahu-tahu Iya. di Instagramnya dia lagi kesana lagi kemari, jalan-jalan. lagi main. Emang kalau orang ngutang tuh ada aja alasannya. Molor terus bayarnya ya kan. Yang dirubah itu bukannya ininya apa namanya bukan dibayar tapi yang dirubah waktunya yang dirubah terus jadinya. Mau kesal serba salah nih pokoknya jamaah ya. Hari ini kita bahas aja deh. Biar sama-sama kita belajar seandainya kita pun harus berhutang. Kita pun harus belajar ini nih. Nah Masya Allah luar biasa. Temanya adalah kok nabung hutang bukan nabung pahala. Wah ini nih ya Masya Allah luar biasa. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita. Yuk sama-sama kita melihat sebuah video tayangan tentang seorang laki-laki nyawanya melayang usai ditagih utang 1 miliar. Nauzubillah ini dia tayangannya. Seorang pria berinisial GD ditemukan tewas pada Rabu malam dalam kondisi mengenaskan. Jasad korban ditemukan di lantai 2 rumahnya dalam kondisi berlumuran darah dengan jasad terlilit tali. Istri korban yang mengetahui suaminya tewas hanya bisa menangis histeris dan harus ditenangkan oleh kerabatnya. Warga di sekitar rumah korban mengaku sebelum ditemukan tewas, korban menerima tamu yang diduga debt collector terkait dengan uang piutang senilai 1 miliar rupiah. Nauzubillah, nauzubillah. Nah ini kita langsung tanya sama guru kita Ustadz Abi Maki. Yang namanya hutang ini saya selalu diingatkan sama guru saya Ustadz Maulana. Kalau bisa jangan berhutang. Karena kalau misalnya hutang itu hina di siang hari, gelisah di malam hari katanya. Jadi kita nggak tenang hidupnya. Nah pertanyaannya Nabi, apa benar buat orang yang berhutang ini, saya pernah dengar katanya amalannya itu selalu terkatung-katung. Terkatung-katung atau nyangkut istilahnya gitu loh. Nggak nyampe karena hutang ini. Nah pertanyaannya, ini bagaimana proses dari sakaratul maut dari orang yang maaf nih masih mempunyai hutang Bi. Mohon izin penjelasannya. Bismillah. Izin Tafadhol, Bi. Maulana, izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika kita melihat bahwa benarkah ruh orang yang mana ruh ini saat lepas dari jasadnya dan dia ternyata masih punya utang, kemana ruhnya ini? Bagaimana proses ruh ini? Subhanallah, hadis yang sangat luar biasa Rasulullah bersabda dengan kata-katanya, iya, kalimatnya ya Rabb, ternyata benar Rasulullah SAW mengatakan ruh orang yang berhutang mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung, iya, malam yuqda anhu dainu. Atau lebih jelasnya dengan mengatakan nafsul mu'min mu'allaqah ruhu. Jadi jiwa seorang mukmin ruhnya itu tergantung mu'allaq. Sampai kapan? Sampai yang namanya dainnya ataupun yang nama hutangnya tertutupi. Apakah keluarganya yang menutupinya atau sahabatnya silahkan. Maka saat orang yang sudah wafat terjadi yang harus diperhatikan kemana nih hutangnya.
Gimana hutangnya? Kenapa jangan sampai yang diributkan warisan terlebih dahulu sementara tidak dicek hutangnya seperti apa? Bahkan ada hal yang lebih luar biasa lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberangkatkan para orang-orang yang berperang di jalan Allah, tiba-tiba Rasulullah dengan tegas mengatakan, yang padahal mau perang di jalan Allah, iya mau berperang. Rasulullah katakan, yang punya hutang balik, yang punya hutang kembali, yang punya hutang kembali. Sahabat akhirnya pada datang, memang kenapa ya Rasulullah? Percuma kalau seandainya engkau pergi ke medan perang, lantas engkau punya hutang, bahaya. Sampai Rasulullah dengan tegas mengatakan, hadisnya juga luar biasa. Yughfaru likulli syahidin illa dain. Artinya apa? Setiap orang yang mati atau wafat mati syahid, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Bahkan jangan sampai hutang ini kelak ditagih di akhirat, yang mana menjadi muflis bangkrut karena amalan syahidnya diserahkan kepada orang yang punten, yang minjem ataupun yang minjem uang tadi. Subhanallah, dibayarnya pakai amal soleh. Na'udzubillah. Lalu dengan mengatakan, bagaimana kalau pas lagi wafatnya? Pastinya jelas sekali Rasulullah dengan tegas mengatakan, orang wafat itu sesuai dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan apa? Ada orang karena terbiasa dengan mengatakan sedekah, maka begitu sedang wafatnya dia berteriak, aku belum sedekah, aku belum sedekah. Ada orang yang terbiasa minum khamr, padahal pas mau wafatnya dia teriak-teriak dengan mengatakan tuangkan minuman, tuangkan minuman. Kalau ada orang yang senang berhutang dan tanpa ada niat untuk bayar, hati-hati. Karena beberapa orang yang pinjam uang itu dengan mengatakan, nanti juga digratisin, nanti juga dikasih. Hati-hati, ini merupakan punten dosa yang tidak sedikit daripada akibatnya. Berarti bisa saja orang ketika akan melepaskan nyawanya lalu terbiasa meminjam uang, apa yang terjadi? Bisa jadi yang dipikirkannya itu, aku mau pinjam uang, aku mau pinjam uang. Kenapa? Orang ini akan wafat sesuai daripada kebiasaannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada lilitan hutang yang membuat kita sulit di dunia ini dan di akhirat. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. Masya Allah ilmunya. Udah diingatkan kita pagi-pagi ya, kalau bisa, kalau nggak terlalu kepepet banget atau nggak keperluan yang mendesak nggak usah ngutang.